Oke. Selamat datang kembali Bapak Ibu ya, rekan-rekan semuanya. Oke, semuanya sudah saling kenalan ya, sudah saling berkenalan satu sama lain. Beberapa sudah ngobrol-ngobrol ya. Kita kasih jempol ke depan ya. Bilang, thank you friend, kamu keren gitu ya. Satu, dua, tiga. Thank you friend, kamu Kamu keren. Ya, keren, tepuk tangan thank buat you kita semua. friend, kamu Kita keren. sudah kenalan sama teman-teman kita yang baru yang keren-keren dan luar biasa. Dan sekarang setelah kita sudah networking, kita masuk ke sesi utama kita hari ini. Nanti pastinya kita akan mendengarkan dari dua pembicara yang keren kita hari ini. Dan tentunya sebelum ke beliau-beliau, sebelum ke beliau-beliau, kita akan dipandu oleh moderator yang luar biasa, Bapak Ibu. Jadi sebelum kita mulai, izinkan saya memperkenalkan sosok yang akan memandu jalannya diskusi kita hari ini ya. Beliau akan menjadi moderator kita hari ini. Beliau adalah Bapak Oslanto Hataguan, seorang profesional di bidang learning and development dengan pengalaman luas di industri perhotelan internasional ya. Dan saat ini beliau menjabat sebagai Learning and Development Manager di Nusa Dua Beach Hotel and Spa di Bali. Beliau telah berkontribusi di berbagai hotel seperti Pullman Ibis-Style Bandung, kemudian Movenpick Maldives, dan juga di Accor Indonesia. Dengan pengalamannya membangun talenta di industri hospitality, pastinya hari ini beliau akan bisa membantu kita memandu diskusi supaya lebih dinamis, praktis, dan tentu saja insightful untuk kita hari ini. Jadi langsung saja kita sambut moderator kita hari ini, Bapak Oslanto Hatoguan. Ya, selamat Halo, pagi, Pak selamat pagi. Oslan. Halo, halo. Suaranya Pagi. kedengeran kan? Aduh, Clear. clear. Keren Hai. suaranya, Pak. Halo Bapak-bapak, salam kenal dari Bali. So, Bali sekarang lagi agak cerah nih Pak Andi. Jadi Wow. yang mau ke Bali gas. Ya, Siap. mumpung liburan sekolah. Cuman ya lumayan harga tiketnya katanya dengar-dengar. Halo Bapak Ibu, terima kasih Pak Andi untuk Sama-sama. introductions-nya. Masih belajar Pak, masih belajar banget nih untuk learning and development. Makanya tadi buat rekan-rekan di apa namanya di bidang praktisi HR hari ini, just to let you know, hanya kasih tahu bahwa moderator Anda ini juga lagi belajar. Yes, sama-sama kita Jadi semua belajar, Pak Oslan. jadi tolong nanti kalau ini dibantu dan mari kita bikin acara dari HR Lite ini. Kasih plus dulu dong buat HR Lite-nya nih Mindset Indonesia. Well done ya untuk ngumpulin best practice di learning and development dan kita akan ada dua apa namanya faktor apa namanya leader yang akan Yes. sharing ke kita yaitu Pak Helmi nanti dan satu lagi Pak Maulidin. So nama saya Osan. Dulu saya adalah orang yang bukan orang HR, bukan orang L&D sebenarnya. Kalau Bapak Ibu tahu ada posisi di hotel namanya front office manager. Saya dulu dari operasional background dan cinta di training itu baru pas saya ketahuan pas jadi manajer bahwa wow ternyata perlu banget nih learning and development. Wow, HR itu ternyata significant role. Nggak cuman yang kayak marahin kalau absennya kurang, lupa tanda tangan absen. Dulu masih tanda tangan Pak kalau saya zamannya kerja, belum ada istilah fingerprint, sidik jari dan lain sebagainya, pakai mata retina gitu ya kalau di beberapa company. Ya, tapi saya senang saya jadi tahu dan memang eh, penting sekali in terms of learning and development di perusahaan kita masing-masing, terlepas dari kita industri apapun. So, nama saya please call me Oslan saja, um, dan salam kenal buat Bapak Ibu. Hari ini eh, mungkin nggak terlalu banyak yang harus dikenalkan. Bapak Ibu kalau mau connect, please connect di LinkedIn juga boleh ikutan. Nanti saling share juga. Nanti mari hari ini kita akan belajar banyak dari para moderator, sorry, para panelis lah ya bilangnya ya, karena saya moderator ya. And then dua panelis kita, speaker kita, uh, salah satunya adalah Pak Helmi. Boleh saya memperkenalkan Pak Helmi. Pak Helmi ini juga wah reputasinya kalau di LinkedIn udah salah satu yang kalau jadi grup training manager itu tidak mudah, bapak-bapak. Grup pegang di corporate office. So I would like to, saya ingin memperkenalkan Pak Helmi Framerian, Group Training Manager, grup loh Pak, ini Discovery Hotels and Resort. Discovery ini tenar loh di Indonesia dengan hotel-hotel propertinya yang luar biasa besar-besar di Indonesia.
Di Om Jakarta Swastiastu, ada Bang Oh Oslan. Swastiastu juga Pak Helmi, tapi di Jakarta apa di Bali nih? Di Jakarta, Bang Oslan. Lagi Nah, di ini guru Jakarta saya ya. nih, ini guru saya nih, Bapak Ibu. Pak Helmi sekarang memegang peranan penting di Hmm. grup Discovery Hotel, salah satu jajaran dari part of Artagraha Group. Dan Pak Helmi ini salah satu praktisi yang udah pernah di luar negeri, Pak, Maldives, waduh, dan lain sebagainya. Pernah apa di Maldives ya Pak dulu ya? Pernah pernah keluar Maldives kan? Kalau nggak salah Maldives country-nya apa? Eh, Apa saya Berarti salah? informasinya ini ya. Oh, belum ya? Aduh. Pak Ya, Helmi ini cuman bukan di Maldives, Pak. Iya, oh, belum di Maldives ya. Oh, iya. tapi ada yang kemarin, aduh Pak Zaman-zaman Helmi ini, Pak ini siapa di Pak Helmi ini kok terkenal gitu. mungkin Oke, Helmi yang dan lain ya. silakan Pak Helmi, Ya, mungkin bisa sedikit banyak sharing about yourself. Dan nanti ya. habis itu saya akan masuk dengan pertanyaannya. Go ahead Pak. Wah, oke. Ya, sekali lagi Om Swastiastu ya, Pak Oslan ya, Bang Oslan. Saya mau manggilnya ini Bang Oslan nih. This is a very very tremendous opportunity ya. Aduh, ini kesempatan yang sangat-sangat baik ketemu lagi nih dengan Pak Oslan ya. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya ya. It's very very nice ya. Di Jakarta is very clear, sunny day ya. Meskipun kemarin-kemarin sempat hujan ya, hujan-hujan lumayan ya. Jakarta itu kalau sore, kadang pagi juga tuh diguyur sama sama hujan gitu. Tapi eh, hari ini cerah ceria ya. Ya mudah-mudahan kita bisa saling sharing ya. Guru saya ya Bang Oslan ini sangat-sangat berpengalaman di hospitality ya. Kalau saya mungkin ya baru sekitar 15 tahunan lah di dunia hospitality. Masih harus banyak belajar ya dari Bapak Ibu semuanya ya, dari teman-teman yang sudah lebih lama ya di dunia hospitality, dan juga salam kenal dengan Bapak Ibu yang dari industri selain hospitality ya, dari tadi saya dengar ada dari pertambangan, perkebunan ya. Mungkin nanti kalau kita buka ya saya akan sedikit berikan apa ya perkenalan mengenai company saya di Artagraha. Mungkin demikian nih Pak Oslan sedikit dulu. Terima Iya. kasih Pak Helmi. Thank you. Pak Helmi Silakan kalau ada langsung monggo yang ya. ada bertanya-tanya nih. Iya, so let's go for langsung apa namanya Pak Helmi. Pak Helmi boleh nggak share ke kami kita-kita nih sebagai seorang yang sudah well known, sudah 15 tahun di dunia pro training dan apa namanya uh, kita banyak lah ya mengalami training yang ya ada yang bisa bikin interest partisipan. Yes. Kadang juga, apa sih training itu? Aduh, ini lagi seperti itu, Pak. So, bagaimana caranya nih, Bang Helmi nih, membedakan antara satu pelatihan yang menarik, ya, terutama bagi rekan-rekan di tim kita, di dunia kita, dengan yang disukai oleh mereka ya, dengan sesuatu pelatihan yang kadang sebenarnya kurang menarik, tapi Hmm, berdampak penting hmm, untuk company untuk hmm, meningkatkan kualitas dan hmm. lain sebagainya. Boleh di-share nggak pengalamannya Bang Helmi? Dan bagi teman-teman audiens yang lain, nanti kira kurang lebih 10:45 kita akan ada Q&A. So please ready with your question nantinya. Silakan Bang. Baik. Yes, matur suksema semua ya. Terima kasih Bang Oslan. Thank you very much once again kepada HR kepada HR Light ya, dan Mindset Indonesia yang sudah mengundang saya. This is very honor to be invited as a speaker, dan terus terang ya, frankly speaking, this is my first time to be the speaker in online channel ya. Jadi lewat Zoom saya uh, terbiasa dengan memberikan presentasi, paparan atau sharing itu langsung dengan audience. Tapi ini yang pertama kali saya diundang untuk memberikan paparan lewat dunia maya gitu. Jadi challengingnya ya, Bang Oslan, Bapak Ibu semuanya, ini jauh-jauh berkali lipat lebih challenging. Kenapa?
karena audience mendengar kata-kata kita ya. Jadi visualisasi mungkin hanya seperti ini saja, tapi kata-kata kita lah yang akan sangat-sangat didengar. Tadi saya sempat masuk ke break room dan ketemu dengan ibu-ibu yang dari suaranya itu it's very powerful ya menurut saya ya. Jadi ya mudah-mudahan nanti mungkin bisa bisa lebih kenalan lebih dekat lagi ya. Nah, mungkin saya buka dengan sedikit perkenalan mengenai Arta Graha ya. Jadi Bapak Ibu semuanya, saya sudah sekitar 2 tahunan lebih ya bergabung dengan Arta Graha Group ya, Arta Graha Network. Jadi kalau Bapak Ibu bisa bisa browse, jadi Arta Graha ini dimiliki oleh Bapak Tommy Winata, salah satu Nine Dragon kita di Indonesia, dan ini merupakan perusahaan konglomerasi yang ada di Indonesia ya. Jadi Arta Graha ini punya all segments of business dari hulu ke hilir ya. Nah, saya di salah satu PT-nya yaitu PT Discovery Hotels and Resorts ya. Jadi PT ini adalah PT yang menaungi beberapa unit hotel ya, salah satunya ada di Bali, kemudian ada di Jakarta, di Cipanas, kemudian ada juga di Ancol gitu. Nah, sekelumit saja dari Arta Graha ini, Bapak Ibu, em, jadi kalau Bapak Ibu pernah dengar atau ya I think this is very well known ya SCBD. SCBD adalah salah satu signature venue yang ada di Jakarta Selatan. Nah, ini adalah proyek besar yang atau satu icon landmark yang ada di Indonesia saat ini. Itu didirikan oleh Bapak Tommy Winata dan timnya eh, dengan semangat change ya dari wilayah kumuh di tahun 80-an dan sekarang menjadi ikon Indonesia ya SCBD. Kemudian nanti di SCBD ini akan dibangun salah satu gedung tertinggi di dunia yaitu Signature Tower. Seperti itu ya. Mungkin nanti kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan mengenai Arta Graha bolehlah kita kasih info ya. Pak Oslan. Nah, berkaitan dengan pertanyaan tadi ya, mungkin jadi saya akan start dengan judul atau tema dari materi kita, Unlocking Potential. Ya, jadi kalau kalau saya baca atau dengar kata-kata unlocking potential, ini seirama dengan kalimat yang atau buku yang ditulis oleh Anthony Robbins ya. Jadi Awakening the Sleeping Giants within ourselves. Jadi kalau unlocking potential ini lebih berarti ke segmen internal dan eksternal kita ya. Jadi di luar diri kita juga kita akan melihat potensi-potensinya ya yang berhubungan dengan LND. Tapi kalau ke awakening sleeping giants itu lebih ke inward kita, lebih ke internal kita. Jadi bagaimana menumbuhkan self confidence, bagaimana menghadapi challenge yang ada di luar. Tapi kalau unlocking potential, kita tidak hanya berbicara mengenai diri kita sendiri sebagai leaders di LND, tapi juga kita melihat potensi-potensi eh, di sekitar kita, terutama eh, peserta training kita. Jadi tadi ada pertanyaan dari Bang Oslan yang sangat-sangat bagus menurut saya, yaitu bagaimana kita bisa meng-create satu training yang efektif, ya. Jadi kita eh, tidak berbicara atau kita tidak mempunyai mindset hanya di diri kita, tapi juga kita punya mindset bagaimana memandang orang lain dan bagaimana memandang organisasi kita seperti itu. Jadi ini tema yang sangat-sangat penting ya menurut kita. Dan mungkin pembahasan ke depan kita, pertanyaan-pertanyaan ke depan kita nanti akan berfokus pada pada sini. Jadi waktu saya diberikan hanya sedikit ya Bapak Ibu, hanya 15 sampai 20 menit saja, which is this is very challenging ya. Nah, paparan saya akan tidak terlalu banyak ya,
mengumbar teori, jadi saya hanya berpegangan pada segitiga atau tiga hal penting, yaitu teori yang sedikit saja. Kemudian nanti saya akan paparkan contoh ya, contoh best practices di learning and development yang pernah saya lakukan ya, kemudian eh, punya hasil di situ. Kemudian akhirnya bagaimana mengimplementasikannya di eh, di tempat lain atau di lokus yang lain ya. Nah, jadi pegangannya di tiga poin ini ya, Bang Oslan. Nah, em, kalau teori ya, kalau kita berbicara mengenai teori, kita sudah sangat-sangat mafhum dengan ada yang disebut sebagai ADDIE model ya, ADDIE model. Jadi saya bertolak dari model ini ya. Alam bawah sadar saya menggunakan teori ini sejak dari awal saya mengenal teori ini di 15 tahun lalu ya, Bapak Ibu. Jadi kalau secara singkat yang pertama kita ada analyze. Jadi ada identification and analyze ya, analysis. Nah, kalau di analysis kita berbicara mengenai bagaimana kita mengidentifikasi masalah. Secara singkat saja ya. Kemudian di situ ada desain. Kalau desain itu ya kita mendesain apa yang kita inginkan ya. Kalau secara umum ya kita mendesain learning kita mendesain eh, training kita. Nah, kemudian di situ ada development. Di development ini ada ranah bagaimana kita mendevelop, yang paling sederhana adalah mendevelop materi kita. Dan mungkin jangan lupa bahwa kita juga mendevelop teknologi yang akan kita gunakan di learning kita. Kenapa Bapak Ibu? Karena peranan teknologi juga sangat berpengaruh ya dari keberhasilan training atau learning proses kita. Kemudian di situ juga ada implementation ya, di I-nya itu implementation. Bagaimana pada akhirnya kita bisa mengimplementasi training yang sudah kita desain, kemudian kita develop terhadap tujuan kita, tujuan akhir kita. Jadi implementasi ini sangat-sangat berpengaruh dan pada akhirnya kita melakukan seperti biasa ya, evaluasi, baik evaluasi level 1, level 2, level 3 ataupun sampai level 4 begitu. Jadi secara teori alam bawah sadar saya menggunakan model ini. Jadi sebenarnya sebagai informasi saja, EDI model ini eh, di awalnya itu tidak diperuntukkan oleh oleh umum ya, untuk organisasi umum. Ini ditemukan di Amerika sana ya, di Florida State University, dan ini diperuntukkan hanya untuk Army saja ya. Jadi untuk angkatan daratnya US. Dan kemudian seiring perjalanan waktu, EDI model ini diadopsi untuk organisasi-organisasi sipil ya, dan akhirnya kita adopsi juga. Nah, berbicara mengenai unlocking potensial, mungkin kalau bisa slide saya di share ya, Bang Oslan, mungkin. Ya, Ini Pak Hilmi ya betul ya. ya betul. Ya, boleh ke slide selanjutnya. Baik, jadi saya akan memulai, jadi segala sesuatu yang saya lakukan atau yang saya program itu mungkin saya akan mengikuti salah satu habits dari The Seven Habits, yaitu begin with the end in mind. Jadi apa yang ingin saya lakukan, saya sudah pikirkan endingnya itu mesti seperti apa. Jadi di eh, pengalaman saya di Discovery ini, end in mind saya adalah bagaimana membuat satu budaya belajar, Bapak Ibu. Budaya belajar ini satu hal yang besar. Dia dia bukan satu 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 tujuan yang stop berhenti sampai di situ, tapi dia em, satu tujuan yang besar dan melibatkan banyak pihak, ya, Bapak Ibu. Jadi learning culture ini tidak hanya berkaitan dengan eh, pesertanya saja, tapi juga organisasi secara umum gitu. Jadi bagaimana membuat learning culture ini melalui satu sistem pendekatan yang sistematik dan methodikal seperti itu. Nah, end in mind saya ini
yang saya pakai untuk melakukan program-program atau untuk menginisiasi program-program yang saya lakukan. Saya nanti akan kasih contoh satu perubahan ya di di unit saya di Bali waktu itu saya join di Discovery Kartika Plaza ya. Itu adalah salah satu unit yang ada di Bali dan kami melakukan beberapa perubahan ya. Bang Oslan, jadi di DKPH ya singkatannya itu DKPH. Jadi ada beberapa perubahan-perubahan yang eh, sudah kita lakukan. Nah, mungkin untuk disclaimer sedikit ya. Jadi perubahan-perubahan ini kita lakukan mungkin di satu organisasi yang mungkin tidak seperti international change system ya, yang mungkin sudah pakem, sudah ajak ya, sudah ada sistemnya dan sudah ada metodenya. Nah, kalau untuk di units atau di discovery ini 50-50 ya. Jadi memang sudah ada sistem, sudah ada metode, tapi tinggal mungkin kita lebih kreatif melakukannya. Em, saya juga ingin mengutip ya tadi ketika perkenalan, there is a very nice quotes atau kalimat yang disampaikan oleh Ibu Tabita ya. Ibu Tabita bilang ya ketika menggambarkan apa itu gelangnya, di situ ada kalimat yang sangat bagus ya, different from the rest ya. Kenapa Ibu Tabita milih gelang itu ya? Karena different gitu. Nah, saya ingin menyampaikan bahwa semangat saya melakukan perubahan ya, Bang Oslan juga bukan disemangati karena saya ingin melakukan suatu perubahan ansih atau perubahan itu saja, tapi saya ingin bahwa ada sesuatu yang berbeda di organisasi saya dan hal yang berbeda itu membawa keuntungan baik untuk pesertanya, untuk employees-nya, bahkan untuk organisasi. Dan tidak hanya untuk hotel itu saja, tapi untuk organisasi secara umum atau secara luas. Ya, boleh di slide berikutnya, Bang Uslan, minta tolong, Bang. Nah, nah ini tadi pendekatan Edi. Jadi saya beri contoh satu satu perubahan yang saya lakukan yaitu kita sudah sama tahu bahwa ketika masa pandemi pelatihan atau learning proses itu dilakukan secara online ya benar ya Bapak Ibu. Nah, ketika sudah masuk ke em, apa situasi yang normal, saya sebenarnya ingin mengubah ya kebiasaan yang sudah kita lakukan selama kurang lebih 2,5 tahun belajar melalui online, kita belajar kembali melalui offline. Tapi hal itu tidak serta-merta mudah ya. Kenapa? Karena sampai detik ini pembelajaran melalui channel online itu masih masif dan intens intens dilakukan. Nah, di unit saya beranggapan bahwa ketika kita belajar online, ya, jadi di organisasi saya itu ada namanya workshop, workshop yang dilakukan setiap bulan. Itu dilakukan online oleh seluruh unit, tidak hanya hotel, tapi juga unit-unit lain, ya. Di situ ada media, ada perbankan, ada unit-unit lain yang mengikuti secara online. Nah, khusus untuk unit saya di Bali, end in mind saya adalah bahwa workshop atau pelatihan yang dilakukan itu harus efektif untuk si peserta itu ya. Kenapa? Karena saya melihat training online di tempat saya itu kurang efektif. Kenapa? Atau sama sekali tidak efektif. Kenapa? Karena pesertanya mengikuti tapi sambil bekerja begitu. Jadi saya selalu berpikir bahwa kalau kita mengikuti satu training atau satu sesi, apalagi training itu 1 harian dan itu disambi dengan kerja. Saya nggak tahu training menyambi kerja atau kerja menyambi training gitu ya. Tapi pada intinya itu menjadi tidak efektif ya. Jadi ketika saya mulai join dengan hotel tersebut, saya melihat dan saya eh, menganalisa itu 3 bulan, Bapak Ibu, sebelum saya mengambil satu keputusan yang akhirnya diamini oleh top management bahwa saya harus menggunakan cara hybrid gitu ya.
Jadi sudah ada analisanya, identifikasi orang-orang yang mengikutinya, seberapa efektif atau tidak efektifnya pelatihan ini. Kenapa? Karena pelatihan ini berbayar, ya. Nah, saya ingin organisasi ketika menginvestasikan dananya untuk pelatihan ini itu tidak sia-sia, ya, Bapak Ibu. Jadi ada imbal baliknya. Jadi saya coba create satu pendekatan yaitu hybrid. Jadi pesertanya itu yang tadinya sendiri-sendiri saya kumpulkan dalam satu ruangan. Itu tidak mudah di awalnya. Jadi awalnya saya hanya mengumpulkan 3 sampai 5 orang saja. Kenapa? Karena the rest the ya karena pesertanya itu misalnya dari Unit itu 25 orang, itu hanya hanya 5 yang mau, ya. Nah, tapi dengan pendekatan personal saya menyampaikan bahwa ini mungkin penting buat mereka dan ini mungkin penting juga buat organisasi. Dan at the end of the day, saya bisa mengumpulkan mereka dalam satu ruangan dan metodenya adalah metode hybrid. Ya, Mindset adalah salah satu provider yang mengalami hal itu. Jadi di unit di Bali itu pesertanya yang paling banyak. Ya, kenapa? Karena mereka ikut dalam satu ruangan dan mereka ikut hybrid. Maksudnya apa? Mereka ikut online, Zoom, tapi mereka juga mengikuti aktivitas-aktivitas fisik yang diberikan oleh trainernya. Nah, ini kenapa penting perubahan ini? Jadi yang pertama adalah kita sebagai leaders di LND, kita harus berpikir seperti yang Stephen Covey sampaikan. Jadi ada personal victory. Ya, personal victory artinya apa? Kita berhasil melakukan satu perubahan ini, walaupun tidak gampang. Ya, dalam kurun waktu 3 bulan, saya mengubah kebiasaan online mengikuti training sendiri-sendiri menjadi mengikuti training secara hybrid sampai saat ini, ya. Dan ketika saya diminta untuk join di corporate di SCBD ini, eh, ternyata training itu masih dilakukan secara hybrid sampai sekarang, Bapak Ibu. Kemudian kita juga kalau tadi kita berpikir secara personal victory, kita juga mesti berpikir public victory. Public victory artinya apa? Peserta itu tidak merasa terpaksa ikut pelatihan ini. Jadi mereka dengan sukarela mengubah kebiasaan mereka yang nyaman ikut secara online. Nah, sekarang mereka ikut secara bersama-sama di satu ruangan. Seperti itu. Mungkin seperti itu dulu ya, Bang Oslan. Wow, aduh, kasih plus dulu dong, Pak Helmi. Thank you so much. Wow, very good, asli. Agak-agak luar apa namanya anti mainstream nih sekarang. While everybody going offline, Pak Helmi masih memaksimalisasikan dengan online-nya. Very good. Actually, untuk corporate level memang ini ya, jadi pas banget ya Pak Helmi ya. Apalagi dibantu sama mindset nih, mindset Indonesia juga ikutan nih. I can imagine nanti trainingnya seperti apa. Wow, pasti banyak activity juga, tapi juga online. Keren, keren. Oke, kombinasi ya. Alright, so Bapak Ibu semuanya, sekarang saya buka waktunya nih untuk Q&A untuk first speaker kita Pak Helmi atau Bang Helmi lah. Aduh, dirimu manggil Bang, jadi aku ikut-ikutan Bang nih. Ya, lebih enak Bang ya, Bang ya. Yes. Yuk, silakan mungkin saya bisa apa namanya buka untuk Q&A buat speaker pertama. Kita masih ada 15 menit untuk bertanya nih dari para rekan-rekan apa namanya HR praktisi yang mau bertanya ke Bang Helmi tentang apa sih kiat atau tipsnya seperti itu dan lain sebagainya. Yuk, silakan saya buka. Mungkin ada yang mau bertanya. Izin. Selamat pagi Pak. Izin Pak. Iya, silakan Saya Nita dengan Pak. ya. Nita Pak dari Indonesia Aksindo. Um, izin nanya aja sih Pak, penasaran kalau di tempat Bapak, apakah bagaimana sih ukurannya secara pasti learning culture itu sudah terimplemented dengan baik gitu. Artinya kan learning culture itu everyone knows gitu kan, tugas mereka adalah belajar dari semua lini sebenarnya gitu, karena dari mulai staff kemudian mulai dari manajerial level sampai BOD gitu tahu pentingnya learning itu seperti apa, karena dalam beberapa kasus kadang kita assign pegawai untuk learning
untuk training, yang menghambat justru dari atas gitu kan. Nggak usah panggil anak buah gue lagi kerja kerja kerja, bisnis kan gitu Pak. Nah gimana gitu kan, karena learning culture itu kan should be, sebagai culture organisasi gitu. Kalau nggak sulit sulit banget untuk diterapkan, secara apa ya, secara konsisten gitu. Itu sih Pak, itu aja pertanyaan saya. Makasih. Baik, saya jawab langsung ya, Bang Oslan ya. Oke, terima kasih ya Bu Pramita. This is very good questions from you. Ya, jadi end in mind saya memang learning culture ya di tempat saya awalnya, kemudian akhirnya end in mind saya untuk membuat learning culture di unit-unit hotel itu tetap saya lakukan sekarang, Bu Mita ya. Tapi memang challenging-nya itu sangat-sangat besar ya. Jadi kalau tadi end in mind-nya itu cukup besar ya, idealnya kita harus membuat satu budaya belajar yang seperti yang kita inginkan. Tapi di em, implementasinya atau di aplikasinya eh, kita chunk. Chunk itu artinya end in mind kita buat sekecil mungkin gitu. Jadi we cannot start great. So if we cannot start great, we can start small in great ways gitu. Jadi kita melakukan hal kecil tapi dengan great ways. Yang tadi saya contohkan awalnya yaitu membuat online training dari satu orang ikut training di masing-masing mejanya menjadi mereka harus dikumpulkan di satu ruangan gitu. Itu salah satunya. Kemudian juga ada ada perubahan-perubahan lain. Ya misalnya evaluasi kader gitu ya. Di tempat saya talent itu disebut kader. Nah, hal-hal ini yang sedikit demi sedikit atau step by step atau satu demi satu menjadi pondasi terbentuknya satu satu habits ya. Saya tidak bilang dulu sebagai culture, tapi satu habits, satu kebiasaan yang secara konsisten dilakukan dari bulan ke bulan, Ibu. Nah, sudah 2,5 tahun lebih habits ini atau kebiasaan ini eh, bergulir di antara mereka dan tetap mereka lakukan. Nah, ketika saya berada di corporate, eh, kebiasaan ini em, saya jadikan standar gitu. Kenapa? Karena di corporate kita punya authority. Kalau di unit kita sebagai satu-satunya leader di bawah GM yang bisa menginisiasi satu program. Dan benar, culture itu selalu harus dimulai dari top gitu. Jadi top down. Ketika GM atau ketika atasan tertinggi kita mengiyakan, it's gonna be very very easy. It's gonna be apa ya, smooth gitu. Tapi ketika ketika top manajemen kita mempertanyakan, nah di sini sebenarnya ada opportunity kita bisa menjelaskan gitu. Jadi di poin-poin itu eh, saya juga menjelaskan pentingnya ini apa what is in it for the organization seperti itu sehingga si GM juga akan buy in, akan 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 oh oke, this is good. Ya udah silakan jalankan seperti itu. Nah, pertanyaan tadi bagaimana learning culture itu bisa terimplementasi dengan baik ya. Nah, Ibu Pramita di perusahaannya mungkin sudah menjalankan program-program ya. Saya sangat yakin itu. Nah, kalau kita berbicara mengenai teori, pasti ada yang namanya 70-20-10, Ibu. Training itu hanya 10% saja, ya. Jadi ketika saya meng-create bahwa mereka harus mengikuti training, itu hanya 10% saja, Ibu. Yang saya fokuskan adalah yang di 70%-nya, yaitu experiential learning. Atau mereka belajar berdasarkan eh, pengalaman bekerja mereka atau mereka di tempat kerja mereka mengalami proses belajar. Nah, itu yang sebenarnya menjadi tantangan tersendiri. Nah, learning culture itu tidak hanya berbicara mengenai training ansih atau training di dalam kelas atau di luar kelas saja, tapi proses mereka berinteraksi, sharing session, bedah buku itu menjadi satu bagian dari proses belajar mereka yang menyenangkan gitu. So I try to create a fun environment
untuk learning proses mereka. Nah, sekarang saya di corporate, saya eh, diberikan tanggung jawab ya, diberikan amanah untuk bisa membuat standarisasi terhadap unit. Nah, yang saya lakukan adalah apa, Ibu? Yang saya lakukan adalah meng-create itu tadi pengalaman belajar ya, melalui apa satu kerangka berpikir atau satu kerangka program untuk unit itu. Jadi saya ada tiga kata ini mungkin yang bisa nanti bisa dipakai ya, Ibu Pramita. Yang pertama itu drive. Drive bagaimana kita sebagai leaders di LND kita bisa mendrive positif ya. Kalau drive itu artinya mengemudi ya. Jadi kita ilustrasikan kita mengemudi bus ya, bus besar yang di belakang kita itu penumpangnya banyak gitu. Nah, bagaimana kita mendrive mereka untuk mencapai satu tujuan atau tujuan yang kita inginkan, which is itu tadi end in mind kita. Jadi mau dibawa kemana nih bus kita? Kemudian yang kedua encourage ya. Kita sebagai leaders di LND ya kita sudah sepatutnya bisa mengencourage, memberi dorongan, memberikan support, memberikan apa istilahnya ya contoh kepada mereka apa yang kita inginkan gitu ya. Jadi mengencourage mereka untuk belajar. Jadi kemarin mereka belajar sendiri-sendiri dan mereka merasa nyaman belajar di meja mereka masing-masing sambil bekerja. Nah, bagaimana cara saya untuk mengencourage mereka untuk bisa melangkah beberapa langkah masuk ke ruangan dan belajar bersama-sama. That's very challenging sebenarnya. Dan yang terakhir, kalau tadi ada drive, kemudian encourage, dan akhirnya kita mengendorse, ya. Nah, mengendorse ini sebenarnya ketika kita ada satu produk ya, contohnya, misalnya pulpen ini ya, bagaimana kita mengendorse pulpen ini supaya bisa dipakai oleh orang lain begitu. Nah, ini juga eh, cukup challenging. Kenapa? Orang lain harus yakin fungsinya, kemudian benefit menggunakan pulpen ini, Ibu Pramita. Jadi kita sebagai endorser, kalau di perusahaan contohnya misalnya English, ya, English language, ya kalau di hotel orang sudah mafhum, sudah paham bahwa English itu suatu keharusan, tapi tidak selalu seperti itu ya. Di di hotel pun masih banyak yang harus diimprove gitu. Nah, kita sebagai leaders di LND, ya udah kita bisa mengendorse satu program yang bisa mereka nantinya akan gunakan untuk mengimprove English mereka seperti itu. Misalnya contohnya English Day atau discussion in English seperti itu. Mungkin bisa terjawab ya, Bu Pramita. Pak, terima kasih Pak. Terima kasih Bu Pramita. Bang Helmi, ada dua nih questions cukup interesting ada di Oke, go chat. ahead. Iya, number one dari Bu Lia dari MSF Indonesia. Izin bertanya, apa pertimbangan di balik pemilihan metode secara hybrid, Pak? Dan question keduanya dari Bu Lia adalah bagaimana penyesuaian metode yang dilakukan agar bisa nih memfasilitasi peserta yang Yang mengikuti secara tatap muka maupun daring. Itu pertanyaan dari Bu Lia MSF. yang Dan yang kedua Pak Helmi ada quick question dari Bu Tabita dari UPH. Apa sih kelebihan ADDIE model dalam learning and development dibandingkan yang lain? Silakan Pak Helmi. oke. Eh, yang dari Bulia, yang kedua tadi Bang Yang Oslan. yang pertama, Yang pertama tadi pertimbangan hybrid ya. Kenapa saya iya, memilih kenapa hybrid? memilih? Ya, Iya, betul. oke. Ya, terima kasih Bu Lia. Jadi pertimbangan hybrid kenapa ya? End in mind saya adalah training ini mesti efektif ya. Jadi kita sudah menginvestasikan sejumlah dana ya. Pastinya seperti itu ya. Nah, kita ingin secara berpikir secara perusahaan dana yang sudah dikeluarkan ini harus harus balik gitu ya, ya secara simpelnya seperti itu ya. Nah itu kan tidak serta-merta langsung kita lihat hasilnya. Tapi dari sisi L&D, bagaimana materi yang diberikan itu bisa efektif diterima begitu, bisa efektif diingat at least. Nah
itu memang tidak mudah kalau kita mengikuti secara online ya. Kalau kita mengikuti online training seperti gayanya Anthony Robbins, mungkin bisa gitu ya. Tapi saya melihat memang kebanyakan, ya itu tadi saya bilang, ketika online training kita harus menggunakan kata-kata yang lebih powerful dibanding kalau misalnya kita bertatapan langsung. Kalau kita bertatapan langsung ya offline itu kita bisa menggunakan empati kita atau kita bisa menganalisa body gestures audience kita. Ya, jadi efektivitas training kita itu bisa kita ukur secara kasat mata atau tangible. Tapi kalau online agak challenging ya, Ibu Lia. Makanya kenapa saya minta ya saya create satu metode yaitu hybrid. Jadi mereka secara fokus tidak sambil bekerja dan bisa mengikuti online training itu secara bersama-sama. Nah, di online training itu juga saya memberikan feedback kepada provider untuk bisa eh, apa ya, untuk bisa bekerja sama dengan audience di unit saya. Ketika misalnya diskusi juga ditanya mereka, kemudian juga mereka diundang untuk memberikan presentasi atau komentar atau bertanya seperti itu. Atau bahkan ketika si provider online-nya memberikan game, si hybridnya juga diikutkan seperti itu. Jadi di awal-awal setahun pertama itu saya harus mendampingi. Saya harus mendampingi. Kenapa? Karena eh, harus ada apa ya istilahnya organizer di ruangan itu seperti itu. Dan akhirnya ketika sudah berjalan sedemikian rupa, saya tinggal meminta satu orang untuk bisa tetap mendampingi mereka seperti itu. Itu ya pertimbangan hybrid Ibu Lia. Jadi lebih ke efektivitas training itu dan supaya mereka itu bisa lebih ingat jauh lebih lama seperti itu sebenarnya ya. Jadi retensi learningnya jauh lebih lama seperti itu. Nah, kemudian untuk pertanyaan dari Ibu Tabita, kelebihan Edi. Edi model ini lahir sudah sejak lama, Ibu. Jadi dari tahun 70-an ya. Dan EDI model ini kenapa akhirnya dipakai sampai sekarang? Ya karena sebenarnya lingkarannya itu sangat simple ya. Dari analyze, design, development, implement sampai evaluation. Dan di masing-masing poin ini kita bisa meng-create the way-nya gitu. Contohnya saja analyze. Analyze ini kalau kita berbicara mengenai training needs analysis atau learning need analysis ini sudah masuk ke menganalisa. Jadi secara tidak sadar walaupun kita tidak mengenal EDI ya di awalnya kita sudah melakukan gitu. Kemudian juga development. Ya development ini contohnya saja, misalnya kita menggunakan Zoom, Zoom ini ya. Ini salah satu bentuk pengembangan, ya, atau salah satu cara kita mentransfer informasi gitu. Jadi menggunakan teknologi gitu. Jadi secara tidak sadar kita sudah menggunakan model ini gitu, yaitu di point development. Jadi kalau secara utuh, ya kita menggunakan ID ini di setiap kesempatan kita di learning process seperti itu. Dan saya pikir ini sangat bagus gitu kita pakai ya sadar atau tidak sadar kita sudah menggunakan ini. Meskipun ya pasti di beberapa poinnya itu memang ada weaknesses ya tergantung dari kitanya Bu gitu ya bagaimana kita menggunakannya seperti itu. Demikian Bang Oslan mungkin terjawab. Very good. Wow, nice. Oke. Ya, jadi memang model DDDI ini memang udah cukup lama dan thank you for the insight Pak Helmi. Untuk Sama-sama. sementara mungkin saya stop dulu karena saya akan memberikan timingnya untuk Pak Andi em, untuk take over dulu selama kurang lebih 10 menit. Benar ya Pak Andi? Siap. So, silahkan Pak Andi, go ahead.
Oke, terima kasih ya Pak Oslan dan juga Pak Helmi, tadi insight-nya juga keren-keren sekali ya. Dan thank you Pak Oslan memberikan waktu untuk kami ya dari Mindset Indonesia untuk memperkenalkan juga. Jadi acara ini juga didukung oleh partner utama kami Mindset Indonesia Training ya. Izinkan saya memperkenalkan Mindset Indonesia Training. Nah, jadi saya punya pantun buat Bapak Ibu, jangan lupa kasih cakapnya. Es puter warnanya kuning. Cakep. Cakep. HR Readers, good morning. Ya. Good 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 morning morning morning. juga, Bapak Ibu Pak. ya. Oke Bapak Ibu, kalau tim Bapak Ibu pengen healing, Bapak Ibu bisa ajak liburan ke pantai, ke gunung, atau ke hotel. Tapi kalau tim Anda, tim Bapak Ibu perlu training, bisa ajak training bareng Mindset Indonesia. Jadi Bapak Ibu perkenalkan saya Andi ya, saya juga dari Mindset Indonesia. Kami bisa bantu untuk kembangkan dan motivasi karyawan supaya lebih produktif dan efisien. Bukan hanya dari trainingnya saja, tapi juga salah satu fokus kami juga sampai ke perubahan perilaku. Kalau terkait perusahaan-perusahaan yang sudah kami bantu, sudah cukup banyak. Salah satunya juga grup JHD, salah satu dari Pak Helmi tadi sampaikan juga, kemudian Intelix, Sinarmas, Medion, dan juga Pindad dan perusahaan-perusahaan lainnya, mulai dari BUMN sampai multinational company. Nah, supaya lebih kenal dengan Mindset Indonesia, izinkan saya jelaskan lebih detail. Saya coba share screen terlebih dahulu tentang Mindset Indonesia. Oke, ya, kami bantu tiga hal, Bapak Ibu, di training, assessment, dan consulting. Ini kalau terkait perusahaan-perusahaan yang sudah kami bantu, ini contoh-contohnya beberapa mulai dari BUMN, kemudian perusahaan-perusahaan di perusahaan tambang, kemudian juga perusahaan perbankan, di hospitality, dan juga berbagai macam jenis perusahaan kami sudah kami bantu juga. Di manufaktur juga kami banyak bantu juga di area Cikarang, Karawang, Bekasi, di Semarang, dan di daerah-daerah lain juga. Ini kami juga membantu nggak hanya dari beberapa dari level bawahnya bawah saja, tapi juga sampai level direksi. Jadi level staff sampai level direksi, kami bantu juga program-programnya, mulai dari program pelatihan sampai program coaching. Ini contoh-contoh buku-buku yang sudah kami buat, Bapak Ibu, mulai dari Personal Power, Public Speaking, Managing Priority, Connect First, dan juga beberapa produk-produk Udemy kami, ya, produk-produk video learning kami. Bapak Ibu, jika Bapak Ibu butuh eh, e-learning melalui Udemy, kami juga bisa bantu dengan produk yang sudah kami eh, create, Bapak Ibu. Nah, sekali lagi terkait solusi yang kami sampaikan, macam di situ kami punya tiga hal. Pertama training, yang kedua assessment, dan yang ketiga consulting. Terkait training, apa saja sih yang kami bantu? Training ini kami ada tiga area, Bapak Ibu. Yang pertama, mindset change program. Arahnya adalah membantu mengubah pola pikir. Ya, jadi fokus utamanya di pola pikir. Yang kedua, habit change program. Dari pola pikir yang sudah, kalau akhirnya sudah oke, kita akan berubah jadi habit ya pastinya Bapak Ibu. Jadi bisa fokus ke pengembangan kebiasaan yang positif Bapak Ibu. Jadi yang kedua adalah habit change program. Dan yang ketiga adalah kompetensi development program. Ya, jadi program-program yang arahnya mengembangkan kompetensi baik soft skill maupun hard skill Bapak Ibu. Terkait mindset sendiri Bapak Ibu ya, seperti dari Harvard Business Review mengatakan bahwa ternyata 75% training itu tidak efektif karena tidak menyentuh mindsetnya. Makanya fokus utama kami seperti nama kami Mindset Indonesia. Jadi fokus utamanya adalah satunya tentang mindset. Nah, program-program terkait mindset ini contohnya Bapak Ibu ada Mindset Empowerment for Gen Z ya, terutama buat adik-adik kita Gen Z yang saat ini baru masuk ke dunia kerja supaya mereka punya mindset yang tepat. Gimana sih caranya? Kami juga ada terus terkait growth mindset. Kita juga ada juga terkait bagaimana mindset of empowerment for change agent buat teman-teman yang saat ini misalnya di BUMN menjadi change agent dan sebagainya, kami juga bisa bantu. Ini contoh-contohnya program mindset change-nya. Kemudian habit change program kami juga bantu beberapa program pastinya tentang productivity habits, kemudian ada juga beberapa program-program yang arahnya mengubah kebiasaan ya. Dan yang ketiga, kompetensi development program, kita ambil kurang lebih di beberapa area, dari leadership, kemudian komunikasi dan presentasi, sales, service, team building, productivity, technical kompetensi, sampai program MPP, Retirement Readiness Program ya. Dan yang kesembilan adalah Customer Kompetensi Based Program. Jadi kita bisa bantu Bapak Ibu sesuai dengan kebutuhan di perusahaan Bapak Ibu masing-masing. Nah, contoh-contoh program leadership kurang lebih seperti ini, Bapak Ibu. Ya, kita kami bantu bantu dengan beberapa. Ini contoh-contoh judul yang sudah kami bantu juga, mulai dari self leadership, supervisory leadership, sampai manajerial. Kami juga sudah bantu. Kemudian terkait presentasi dan komunikasi, mulai dari public speaking, presentasi, presentation power dan sebagainya, kita juga bisa bantu juga. Terkait bagaimana juga writing communication juga kami pernah bantu juga ya. Bagaimana berkomunikasi dengan pesan dan sebagainya itu kami bantu juga trainingnya.
Kemudian sales kompetensi tentunya Bapak Ibu, buat Bapak Ibu yang timnya pengen lebih banyak dapat cuan, lebih banyak dapat deal ya. Bapak Ibu pastinya perlu sekali training-training yang meningkatkan sales Bapak Ibu, mulai dari digital sales mastery, kemudian how to sell more, dan beberapa program-program sales lainnya. Dan yang keempat, service kompetensi. Nah, ini buat Bapak Ibu di hospitality, tentunya ini juga sangat penting bagaimana kita memberikan pelayanan yang luar biasa untuk customer-customer kita. Dan yang kelima, team building, Bapak Ibu. Bapak Ibu juga kalau butuh team building, baik ini online ataupun offline ya. Atau Bapak Ibu yang offline, mau di Bandung, mau di Bali, dimanapun kami bisa bantu juga. Atau yang online, wah Bapak Ibu, online emang bisa? Bisa banget online ya Bapak Ibu ya. Jadi pastikan kalau pengen tahu lebih detail, nanti kita juga, kita perlu ngobrol lebih dalam lagi. Kemudian, productivity kompetensi. Ini untuk Bapak Ibu yang di perusahaan-perusahaan manufaktur, ini biasanya perlu sekali, contoh Kaizen, kemudian design thinking, kemudian managing priority dan sebagainya. Ini penting sekali untuk di perusahaan-perusahaan Bapak Ibu. Yang ketujuh, technical competency. Nah, ini juga seperti ISO, mulai dari ISO sampai yang Excel, sampai data analis, kami juga bisa bantu juga. Dan yang program yang nggak kalah menarik juga tentang program persiapan pensiun. Pastinya Bapak Ibu, supaya kita bisa mengapresiasi tim kita, karyawan kita yang sudah bekerja keras selama puluhan tahun mengabdi di perusahaan kita, tentunya kita perlu siapkan program yang cocok buat eh, karyawan tersebut. Nah, salah satunya adalah retirement readiness program supaya mereka lebih siap memasuki masa pensiun. Program-program kami ini mulai dari program yang bundling full, dari mulai trainingnya sampai kita ada kunjung-kunjungan dan sebagainya, sampai hanya cukup Pak, basic financial planning-nya bisa nggak? Financial planning-nya saja, oke, bisa. Kemudian training usahanya aja bisa nggak? Bisa juga. Jadi Bapak Ibu pastikan, Bapak Ibu jika ada kebutuhan terkait ini juga bisa ngobrol dengan Mindset Indonesia. Dan yang pasti kami customize sekali, kami bisa bantu sesuaikan dengan kebutuhan di yang Bapak Ibu butuhkan. Dan kenapa perusahaan perusahaan percaya dengan Mas Indonesia? Yang pasti trainer-trainernya kami mempunyai sertifikasi internasional juga dan juga memiliki banyak pengalaman di industri-industrinya masing-masing. Kemudian experiential learning dan interaktif program ya. Jadi programnya juga interaktif seperti tadi Pak Hilmi sampaikan. Kalau misalnya kita hybrid ya tentunya kita nggak hanya fokus ke yang offline saja, tapi online pun kami juga fokuskan juga. Jadi kita interaktif, nggak hanya fokus ke menyampaikan saja, tapi kita banyak diskusi, banyak interaksi dan sebagainya. Dan yang ketiga, pastinya mengubah mindset dan perilaku. Oke, dan untuk mengubah mindset dan perilaku, kita punya satu sistem juga namanya Mindset and Behavior Transformation System. Nah, kurang lebih tiga area yang akan dilakukan untuk melakukan ini. Pertama, behavioral insight mapping, yaitu proses yang dilakukan sebelum pelatihan kita lakukan. Seperti kita ada beberapa eh, wa- wawancara, kemudian ada question dan sebagainya. Kemudian ada pelatihannya, dan yang ketiga ada behavior activation phase, yaitu itu ketika setelah setelah training aja nggak cukup, perlu ada hal-hal berikutnya, misalnya ada tugas-tugas yang diberikan dan sebagainya. Ini contoh behavior insight mapping, ada dialog juga, ada scan dan sebagainya. Ini arahnya adalah supaya kita memastikan materinya siap sesuai dengan tujuan trainingnya Bapak Ibu. Ya, ini contoh-contohnya. Kemudian mindset and behavior transformation workshopnya juga yang pastinya tiga hal yang kita tuju: mengubah mindset, mengembangkan keterampilan, dan juga menanamkan perilaku ya Bapak Ibu, menanamkan perilaku baru untuk para peserta kita nantinya. Ini kurang lebih dalam training kita ada 4 metode yang bisa kita pakai, ada NLP juga, neuroscience, atomic habit kita juga pakai, dan behavior change system. Nah, setelah training, apa saja sih yang bisa dilakukan? Salah satunya behavior change system dan juga behavior tracker. Nah, di behavior change system ini ada 3 level. Level yang pertama adalah, ya ini semacam kayak activate, menyalakan, begitu. Kemudian level 2, supaya udah nyala, dibikin lebih kencang lagi. Dan yang ketiga, supaya merubah kebiasaan di setelah training ya. Ini contoh-contohnya Bapak Ibu, ada leaders, activation guide, dan sebagainya. Nah, ini kurang lebih jadi ada 3 hal di training kita. Pastinya soal ada behavior insight mapping sebelum training, kemudian ada workshopnya yang pasti impactful, dan yang ketiga adalah behavior action phase ya. Jadi setelah training, apa arahnya supaya kita bisa mengubah perilaku. Ada beberapa hal yang bisa kita bantu juga. Oke, Bapak Ibu, jadi 3 hal yang saya bantu: mindset change program, habit change program, dan kompetensi development program. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya Bapak Ibu perlu perlu pelatihan ya, dan juga assessment, ini juga assessment kita bantu juga. Bapak Ibu kalau perlu pelatihan, assessment, dan consulting, silakan Bapak Ibu kontak Mas Indonesia. Silakan juga mungkin screenshot slide ini supaya bisa mengenal kami lebih jauh melalui video yang sudah kami siapkan juga, Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Pak Oslan. Terima kasih.
Wow, thank you Pak Andi. Banyak banget ya, actually yang bisa kita gali dari mindset Indonesia. Thank you Pak Andi untuk sharing. Tapi sebelum saya continue to the next uh, very important speaker, boleh saya kasih kita mari sama-sama kasih plus ke Pak Helmi. Thank you so much for the first session. Yes. Nanti teman-teman, terima kasih buat Pak Helmi. Nanti teman-teman akan ada Q&A untuk para both speaker. Jadi tahan dulu pertanyaan yang tadi.